Shalom, semangat pagi. Saya percaya pagi hari ini kita semua dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu berkat jasmani karena kita boleh menghirup udara baru, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita awali dengan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita panggil Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, di tengah hati kita semua, untuk mengawali segala kegiatan kita, karena kita percaya ketika Roh Kudus memimpin maka kita akan dikuatkan, maka yang sakit akan disembuhkan, yang letih lesu akan dikuatkan, segala sesuatunya akan Tuhan buat berhasil. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Bapa kami yang baik Tuhan. Anugerah-Mu untuk kami semua begitu besar Tuhan. Kasih-Mu yang sangat besar, kasih setia-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh jiwa dan yang sangat baik Tuhan. Kami mengawali Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus untuk hadir di setiap hati kami Tuhan, setiap hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus datanglah Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru Kau urapiku. Mari Tuhan berikan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup.
Jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Yes Tuhan, ya Tuhan, ini kerinduan kami, bersekutu denganmu Tuhan. Hidup kami Tuhan, ya Rama Shikara Rama Rama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus,
selamanya. Berikan kemuliaan kepada Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendeklarasikan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 91. Kita percaya bahwa Allah Tuhan Yesus adalah perlindungan kita yang akan melindungi kita semua. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Blessing di pagi hari ini. Saya percaya saya bisa bangun dalam keadaan sehat. Demikian juga para pemirsa Jemaat Father's Love Church yang dikasihi Tuhan, semua bangun dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Ini semua karena penyertaan Tuhan di bulan Desember, di mana kita sedang mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang 2000 tahun lalu sudah lahir dan saat ini sudah bertata di surga. Katakan haleluya. Mari kita belajar, kita teruskan di dalam kitab Matius pasal pertama ayat ke-18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu.
Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Katakan amin. Nah saudara, kisah tentang Natal itu gak jauh daripada kisah Maria dengan Yusuf. Kemarin kita belajar tentang sosok Maria. Nah saat ini kita mau belajar bagaimana sosok seorang Yusuf yang Tuhan percayakan menjadi bapa di dalam dunia, yang Tuhan percayakan menjadi bapa atas Yesus. Katakan amin. Nah sejauh mana kita mau belajar tentang ketaatan seorang Yusuf adalah orang yang biasa tapi dipandang Tuhan dan dipercaya Tuhan. Saudara, orang-orang yang dipercaya Tuhan bukan berarti orang-orang yang hebat sesungguhnya. Asal mulanya adalah orang-orang yang biasa. Tapi mereka setia dalam perkara-perkara yang kecil, kata amin. Bukan yang orang tiba-tiba dahsyat, tidak. Semua orang biasa-biasa tapi dia setia dalam perkara-perkara kecil bersama Tuhan. Dan hidup setia, intim dengan Tuhan. Tuhan tambahkan setiap hari, katakan amin. Katakan yes. Nah, sejauh mana kita mampu taat kepada Tuhan, itu adalah mudah bagi kita bila kita mengucapkan ketaatan dengan kata-kata. Betapa kagetnya waktu Yusuf sedang bertunangan dengan Maria, tiba-tiba desainnya Yusuf berbeda dengan desainnya Tuhan. Saya ulangin. Waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, saya yakin Yusuf dengan Maria punya desain, punya rencana, yang tiba-tiba Roh Kudus berbicara dengan Maria, dan akhirnya Yusuf tahu bahwa Maria hamil oleh Roh Kudus. Saya yakin secara daging, secara manusia, logika pasti berpikir mana mungkin, mana bisa, ya. Tapi saudara, kita mau lihat apakah Yusuf adalah dewa, apakah Yusuf adalah manusia yang super? Tidak. Yusuf juga manusia biasa. Mari kita tengok, kita mau belajar pagi hari ini supaya kita tahu bahwa kita pun bisa seperti Yusuf dipakai Tuhan. Saya mau di pagi hari ini. Amin. Saya percaya semua kita mau. Ada harga yang dibayar, katakan amin. Ada harga yang harus dibayar. Kalau Anda maunya harga murahan, ya jangan mendapatkan sesuatu yang bagus. Katakan amin. Mari kita tengok. Tetapi reaksi kita ketika berhadapan dengan situasi yang sulit seperti Yusuf akan menentukan sejauh mana bukti dari ketaatan kita. Semakin sulit keadaan, maka ujian ketaatan kita pun semakin tinggi tingkatannya. Alkitab mencatat begitu banyak tokoh-tokoh yang telah membuktikan sendiri bagaimana ketaatan tanpa syarat. Orang yang setia kepada Tuhan memiliki ketaatan tanpa syarat. Katakan amin. Dia taat tanpa syarat apapun, tanpa embel-embel. Abraham mempersembahkan Ishak tanpa menuntut Allah untuk menggantikan Ishak. Daniel meskipun masuk ke gua singa tetap tidak menuntut Allah. Banyak orang Kristen ngakunya setia tapi nuntut, Tuhan kau boleh ambil, tapi ganti ya Tuhan. Nah ini loh. Saya pun belajar untuk taat tanpa syarat. Katakan amin. Taat tanpa syarat. Katakan amin. Nah, kita lihat hari ini bagaimana satu tokoh yang memiliki ketaatan yang luar biasa, orang yang biasa-biasa tapi menjadi luar biasa karena ketaatannya. Ya, yang bernama Yusuf. Ya. Menjelang Natal, kita kan selalu berpikiran mengingat Tuhan Yesus, dan tidak salah sebab kelahirannya akan menyelamatkan kita melalui karya penebusannya. Tetapi jangan sampai kita lupa, kita gak fokus pada Tuhannya, kepada perubahan hidup, tapi pada euforia pesta Natal. Ini yang salah. Kita fokus pada baju baru, kita fokus kepada sesuatu yang baru, tapi kita gak fokus kepada batiniah kita. Ya, kita nggak ada perubahan Natal yang dulu sama sekarang, 2 tahun lalu sama sekarang sifatnya sama, nggak ada perubahan, pola pikirnya sama. Ya, sekarang saudara,
ini sudah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara harus sudah sungguh-sungguh siap-siap percaya bahwa Tuhan sudah mau segera datang. Katakan amin. Ya, katakan yes. Nah saudara, mari kita tengok bahwa bisa Anda bayangkan nggak ya, kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dengan karya penebusannya yang seperti Tuhan mau. Itu Tuhan pakai tokoh yang sederhana, yaitu Maria dan Yusuf. Kata amin. Coba Anda bisa bayangkan Tuhan sampai mempercayakan dirinya kepada Yusuf untuk membapainya Yesus di dunia. Wow. Orang yang setia akan dipercaya Tuhan. Kata amin. Yesus tinggal bersamanya, diberi makan dan dibesarkan, itu bukanlah tanggung jawab yang biasa, tapi luar biasa. Katakan amin. Tanggung jawab yang diemban Yusuf sesungguhnya sangat besar. Dan bukan itu saja, sikap dan terutama ketaatan Yusuf pun patut kita teladani di akhir zaman ini. Katakan amin. Mari kita tengok. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal pertama, mendapati kisah awal kelahiran Tuhan Yesus. Waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung jelas dari Roh Kudus. Saudara, Yesus lahir dari Roh Kudus. Katakan amin. Katakan yes. Yesus lahir dari Roh Kudus. Katakan yes. Ya. Artinya apa? Jelas ada tegas, katakan sebelum mereka hidup suami istri. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang kudus. Katakan amin. Jadi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Siapa yang ia kandung adalah Yesus sendiri. Dan bukan bayi manusia. Artinya Maria tidak pernah berselingkuh dengan siapapun dan bersetubuh dengan siapapun. Ya, tetapi tetap saja manusia bisa mereka-reka. Karena Pak, perut makin besar. Makanya sekarang kita lihat sisi manusianya. Sisi manusianya Yusuf. Yuk kita tengok. Karena Yusuf suaminya, ayat 19, yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, tetap kan ujung-ujungnya mau diceraikan. Tapi Yusuf punya karakter yang setia. Tulus. Tulus hati. Nah, tapi niatnya saudara, niatnya apakah mau terus dilakukan apa tidak? Yuk kita lihat. Ayat ke-23. Maaf, 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Waktu malaikat bicara melalui mimpi kepada Yusuf, jangan ceraikan, ya, jangan, ya, jangan. Bahkan ayat 20 dikatakan, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria dalam sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bayangin, Yusuf antara mau menceraikan atau mau taat pada perintah Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, Yusuf tetap taat. Yusuf tetap taat sekalipun tidak berjumpa langsung, dia yang dalam mimpi. Tapi Yusuf tidak banyak tanya, Yusuf tidak banyak komplain, Yusuf tidak banyak konsekuensinya, dia tetap taat. Makanya di dalam ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Yusuf berani mengambil resiko. Orang yang setia berani ambil resiko. Apapun konsekuensinya, dia tulus kepada Tuhan Yesus.
kepada Allah kita. Katakan amin. Jadilah seperti Yusuf yang di akhir zaman ini kita mau menteladani bagaimana Yusuf mencetak sejarah sebagai bapa di mana Allah mempercayakan Yesus lahir di keluarga Maria dengan Yusuf. Demikian banyak kepercayaan yang Tuhan berikan dari step by step kepada kita sebagai orang-orang yang setia. Selalu naik, naik, dan naik. Katakan amin, katakan yes. Mari saya berdoa bagi saudara di pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus di pagi hari ini. Engkau menyertai, Engkau melindungi setiap orang-orang yang setia. Di pagi hari ini Bapa, apapun kondisi kami, apapun yang sedang kami alami, selama kami setia, kami tulus dalam proses yang kami alami bersama Tuhan. Kami percaya bila Allah di dalam kami dan Allah berpihak kepada kami, siapa yang dapat melawan kami, dan kami mendapat kekuatan yang ajaib bersama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kalau Kau sembuhkan, Kau lepaskan berkat di pagi hari ini, di dalam nama Yesus kesembuhan kami peroleh di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang disembuhkan diberkati sama-sama, katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom.